Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 di sini akan mempresentasikan mengenai simulasi beer game. Nah, sebelum memasuki pada penjelasan mengenai simulasi beer game, alangkah baiknya untuk kita memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Khairunisa Masanti dengan CP157. Untuk yang kedua, ada Aulia Fadila Amini. Yang ketiga ada Debbie Arisandi. Yang keempat ada Ken Ken Handaya. Dan yang terakhir ada Royan Abdullah. Nah, untuk poin pembahasannya, yang pertama itu ada definisi dari beer game. Yang kedua ada stakeholder atau pemain. Yang ketiga ada cara bermain atau aturannya. Dan yang keempat pembahasan. Nah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu untuk definisi. Definisi dari beer game sendiri ini, beer game merupakan suatu permainan simulasi yang diciptakan oleh sekelompok profesor pada pendidikan manajemen MIT Lyon di awal 1960-an untuk mempertunjukkan sejumlah prinsip-prinsip kunci dari manajemen rantai persediaan atau supply chain management yang bertujuan untuk meminimalisasi total cost. Selanjutnya untuk stakeholder atau pemain. Stakeholder itu adalah materi semua pihak dalam masyarakat termasuk individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau peran dalam suatu perusahaan atau organisasi yang saling berhubungan dan terikat. Di sini stakeholder itu terdiri atas retailer, wholesaler, distributor, dan manufaktur. Retailer itu stage yang memenuhi permintaan dari konsumer, lalu menerima produk dari wholesaler. Lalu seller itu stage yang memenuhi permintaan retailer dan menerima produk dari distributor. Lalu distributor itu memenuhi pemesanan dari usaha dan menerima produk, dan selanjutnya manufaktur yaitu memenuhi pemesanan dari distributor dan memproduksi produk. Lebih jelasnya kita bisa lihat siklusnya di slide selanjutnya. Oke, di sini itu dari retailer itu ke wholesaler, dan wholesaler akan memenuhi permintaan dari retailer dan langsung ke distributor, dan distributor akan memenuhi permintaan dari wholesaler dan langsung ke manufaktur. Manufaktur akan memproduksi produk dan akan diberikan kepada distributor. Distributor menerima dari manufaktur dan menerima produk dari distributor, dan retailer menerima produk dari wholesaler. Next. Selanjutnya mengenai cara bermain dan aturan. Di mana untuk langkah-langkah permainannya, permainan ini dimainkan dalam beberapa periode yang mensimulasikan itu mingguan. Pemain harus melakukan langkah-langkah berikut di setiap babak. Yang pertama yaitu menerima pesanan yang masuk, di mana yang kedua yaitu menerima pengiriman yang masuk, kemudian memperbarui lembar pengiriman, selanjutnya mengirimkan pengiriman, untuk yang terakhir yaitu yang kelima memutuskan jumlah yang akan dipesan. Next. Baiklah teman-teman, di sini aku akan praktekin bagaimana cara untuk bermain di game. Pertama kita cari beer game di web, pilih di halaman pilih web yang paling atas atau link paling atas. Lalu di sini ada start a new game atau join an existing new game. Jadi kita bisa buat room baru atau kita join ke room yang udah ada. Jadi kita start.
Terus di sini kita tinggal kasih nama gamenya. Ini game-game yang udah pernah, maksudnya nama-nama yang udah pernah kita pakai untuk game. Jadi nama-nama ini seperti ini tidak bisa dipakai lagi. Kita harus menggunakan nama lain. Contohnya 15. Lalu di for parameter, ini kita bisa pilih 10 kali round karena kita hingga week 10. Lalu size liability-nya non, dan kita bisa allow communication between players, lalu send. Dan ini kita bisa langsung game created dan accessor. Lalu kita kirim link ini ke teman-teman yang akan bermain dengan kita. Oke, saya akan praktekkan salah satu permainannya. Itu saya menjadi manufaktur. Baiklah, di sini ada incoming order, ada stock atau ini inventory atau available. Lalu di sini ada to ship atau new delivery-nya. Lalu backlog, di sini outgoing order. Lalu ini tempat kalau di manufaktur ini outgoing yang kita pesan itu akan masuk diproses dulu di sini. Baru nanti akan bisa jadi incoming delivery. Baik, saya akan praktekkan salah contohnya, misalnya kita memesan 4. Dan incoming order yang sampai adalah 11, yang diminta 11. Lalu aku mesen 4, masuk ke step 1. Lalu ini stok aku tinggal 1 dan backlognya itu 0. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait hasil dari permainan bisnis, di mana pada kolom ini merupakan week yang kita mulai dari week 0 sampai week 10. Kemudian di sini ada kolom incoming delivery yang merupakan tempat untuk pengiriman barang masuk yang berasal dari upstream stage atau hulu. Kemudian di sini ada available, jumlah barang tersedia minggu ini dihitung dengan penjumlahan inventory minggu sebelumnya dan incoming delivery minggu ini. Kemudian di sini ada incoming order atau di order yang merupakan tempat untuk pemesanan yang masuk di mana berasal dari downstream stage atau hilir. Kemudian to ship, ini jumlah barang yang akan dikirim ini dihitung dengan penjumlahan back order minggu sebelumnya dan incoming order minggu ini. Kemudian ada your delivery, merupakan jumlah barang yang siap dikirim berdasarkan available. Dan ada backlog, ini jika pesanan yang masuk tidak dapat sepenuhnya terpenuhi karena kekurangan item yang berada di dalam persediaan. Kemudian inventory itu merupakan stok barang di gudang setelah pengiriman. Kemudian ada outgoing order, itu melakukan order ke alur atas, dan cost itu merupakan total biaya dari jumlah inventory cost dan back order dikali back order cost pada setiap minggu. Nah, oke teman-teman, mungkin kita bisa mulai main gamenya ya. Kita buka link baru. Kita start. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai wholesaler, di mana telah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa wholesaler itu merupakan stage yang memenuhi permintaan dari retailer. Nah, untuk minggu yang ke-0, itu incoming delivery-nya ini masih 0, kemudian yang tersedia itu 12, incoming order-nya 0, receipt-nya 0, delivery-nya 0, backlog-nya juga 0, inventory-nya ini masih 12, dan outgoing order-nya ini 5, maka total cost-nya ada 24. Selanjutnya pada week pertama, incoming delivery-nya ini masih 0, kemudian available-nya ini masih 12, dan incoming order-nya ini ada 5, maka to ship-nya juga 5, your delivery-nya 5, dan backlog-nya masih 0 karena masih bisa terpenuhi. Kemudian inventory-nya itu ada 7, sehingga outgoing order-nya itu 3 dan cost-nya itu 24.
untuk minggu yang kedua itu income delivery-nya itu ada 5, kemudian available atau jumlah barang tersedianya itu masih 12, kemudian incoming order-nya itu ada 6, maka to ship-nya juga 6, dan juga delivery-nya 6, backlog-nya 0 karena masih bisa dipenuhi, kemudian inventory-nya 6, dan outgoing-nya 4, maka total cost-nya ada 24. Kemudian pada week ketiga itu incoming delivery-nya 3 dan tersedianya itu dari 12 menjadi 9, kemudian incoming order-nya itu 4, receipt-nya 3, your delivery-nya 4, backlog-nya masih 0 karena masih bisa terpenuhi, kemudian inventory-nya 6, outgoing order-nya 2, dan cost-nya 18. Nah, ini begitu terus sampai ke minggu 10, dimana pada minggu 10 ini cost-nya itu ada 20, sehingga total cost dari minggu 0 sampai minggu 10 itu ada 238. Nah, sekian pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya bakal dijelasin oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini kita akan masuk ke tabel manufaktur. Baiklah, saya akan jelaskan dari week 0, yaitu week 0 kita ada incoming delivery-nya masih 0, available-nya ada 12, incoming order-nya 0, to ship-nya 0 karena belum ada incoming order, lalu your delivery-nya tetap 0 karena to ship-nya 0, lalu backlog 0, dan inventory-nya masih utuh 12, dan outgoing kita pesan lagi itu 10, dan total cost pada minggu 0, week ke 0 itu adalah $24. Lalu lanjut ke week pertama, itu incoming order-nya masih 0, dan available-nya itu masih utuh 12, lalu kita baru mendapatkan incoming order 5, lalu kita to ship kan 5, delivery-nya 5, backlog-nya 0 karena masih ada stok, lalu inventory-nya tinggal 7, terus kita pesan lagi di outgoing order jadi 6, dan cost pada minggu pertama itu adalah $14. Lalu pada minggu kedua itu incoming order delivery-nya itu masih 0, dan available-nya itu 7, incoming order-nya 6, to ship-nya 6, your delivery-nya 6, backlog-nya masih 0 karena stok masih memenuhi, dan inventory-nya sisa 1, outgoing order kita pesan lagi 8, dan total cost-nya itu $2. Lalu pada minggu ketiga, itu udah masuk outgoing order yang kita pesan pada week 0 di incoming delivery, yaitu berjumlah 10 stok, dan di available bertambah menjadi 11 stok, lalu datang incoming orders sebanyak 3, kita lalu to shipkan 3, your delivery-nya 3, lalu backlog-nya tetap 0 karena stok masih memenuhi, dan inventory-nya sisa 8, dan kita pesan lagi menjadi 6, dan cost-nya itu $16. Begitupun seterusnya hingga week 10. Pada week 10, incoming delivery-nya sudah datang 10 lagi, dan available-nya menjadi 44 stok, dan incoming order kita mendapatkan 8, lalu kita to shipkan 8, your delivery-nya 8, backlog-nya masih 0 karena masih banyak stok, dan inventory-nya sisa 36, lalu kita pesan lagi di outgoing order-nya 5, dan total cost pada minggu ke-10 atau minggu terakhirnya $72. Jadi, keseluruhan dari week 0 hingga week 10, total cost yang kita dapatkan yaitu $384 di bidang manufaktur. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai tabel yang berada di distributor. Untuk minggu 0, week 0, yaitu incoming delivery masih 0, kemudian available-nya 12, kemudian incoming order atau new order yang itu masih 0, to ship-nya 0, your delivery 0, untuk backlog-nya 0. Kemudian untuk inventory-nya masih utuh 12. Kemudian untuk outgoing order, melakukan order ke arus gas itu sebanyak 5. Kemudian untuk cost-nya sebesar 24. Kemudian untuk minggu ke-1
Untuk incoming delivery-nya itu 0, available 12 masih utuh, kemudian incoming order-nya atau in order-nya itu ada 3, kemudian to ship ya sama yaitu 3 karena incoming order-nya 3, kemudian your delivery 3, kemudian backlog-nya 0 karena untuk pesanan yang terpenuhi masih tersedia, kemudian untuk inventory-nya untuk 9 dikarenakan sudah berkurang, your delivery-nya itu sebesar 3, kemudian untuk outgoing order-nya itu 5. Kemudian untuk week kedua yaitu incoming delivery-nya itu 5, melakukan pengiriman barang yang masuk berasal dari upstream stack atau hulunya itu sebesar 5, kemudian available-nya itu 14. Dikarenakan 14 itu kan 9, dikarenakan kita outgoing order melakukan order sebesar 5. Kemudian incoming order atau new order-nya itu sebanyak 5, to ship-nya itu 5 karena incoming order-nya itu 5, kemudian your delivery 3, kemudian backlog-nya masih kosong, kemudian inventory-nya 9, kemudian outgoing order-nya itu sebesar 6. Kemudian untuk minggu ketiga, incoming delivery-nya itu ada 5, kemudian available-nya itu sebanyak 9, kemudian incoming order-nya itu sebanyak 5, to ship sebanyak 5, kemudian incoming order sebanyak 5, untuk to ship-nya itu juga 3, kemudian your delivery itu ada 3 karena to ship-nya ada 3, kemudian backlog-nya 0 karena masih terpenuhi, kemudian inventornya sisa sebanyak 6, kemudian outgoing order-nya itu sebanyak 3. Begitu juga untuk seterusnya. Kemudian untuk yang minggu ke-10 itu terdapat backlog sebanyak 8 karena di situ terjadi pesanan yang masuk itu tidak sepenuhnya terpenuhi karena kurangnya item berada dalam persediaan. Terima kasih. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang retailer dan bagaimana cara mengisi sheet-nya ya. Contoh di week 0, incoming delivery-nya itu masih 0. Apa itu incoming delivery? Incoming delivery itu berarti pas kita menerima barang. Terus ada available, jumlah barang yang tersedia. Nah, karena ini masih week 0, kita awalnya ini 12. Incoming order 0. Nah, incoming order itu tempat datangnya pesanan. Karena masih week 0, jadi masih 0. Sama kayak to ship-nya yang untuk dikirimnya masih 0 karena masih week 0. Jumlah barang yang kita kirim masih 0 karena masih week 0, kita tidak melakukan apa-apa. Backlog-nya juga masih 0 karena kita tidak ada dapat pesanan yang masuk atau hutang tidak ada, masih 0. Nah, inventory kita juga masih ada 12, barangnya yang kita simpan masih ada 12. Lalu di week 0 kita akan melakukan outgoing order sebanyak 5. Nah, setelah kita melakukan outgoing order, di week ke-1 incoming delivery-nya masih 0, kita tidak menerima. Jumlahnya juga masih sama. Nah, tapi di week 1 kita dapat order nih 4. Maka yang akan kita kirim 4, yang sudah kita kirim 4, hutangnya 0 karena 12 dikurang 4 dapatnya 8. Jadi masih ada di inventory-nya 8, jadi nggak mungkin ada backlog-nya. Nah, di week kedua kita kirimnya 6. Kita mau kirim 6, dapat lagi nih inventory-nya 5. Terus ini 13 itu dapat dari inventory tadi ditambahin incoming delivery, dapat 13. Kita dapat lagi order 4. Jadi barang yang mesti kita kirim 4, barang yang sudah kita kirim 4, backlog-nya 0 karena di inventory kita masih ada 9. Jadi kita tidak punya hutang, kita tidak minus, maka backlog-nya 0. Nah, sebagai seterusnya ke bawahnya juga kayak gitu. Kayak kita kirim 4. Nah, terus-terusan sampai ke week 10. Nah, hingga nanti kita bisa dapat setiap week ada dapat cost-nya berapa, dan ini totalnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.